Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah berjumpa lagi di dalam program Islam Futuristik episode 131. Hari ini kita akan melakukan kajian yang sangat menarik untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan 1444 Hijriah atau tahun Masehinya adalah 2023. Ada beberapa fenomena yang sangat menarik untuk kita lakukan kajiannya. Dikarenakan di awal bulan Ramadan ini kita akan mengawali bulan suci ini bersama-sama, tetapi nanti di akhir bulan Ramadan kita akan berbeda. Atau dengan kata lain, Idul Fitrinya tahun ini hampir-hampir dipastikan kita akan berbeda. Bahkan nanti Idul Adhanya juga kayaknya akan berbeda. Nanti akan kita lihat simulasinya secara menggunakan program aplikasi Stellarium. Dan yang juga menarik, di akhir Ramadan akan ditandai dengan terjadinya gerhana matahari. Oke sahabat sekalian, mari kita mulai dengan membaca rujukan dari dalam Al-Quran terkait dengan perintah menjalankan puasa di bulan Ramadan. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan berisi penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa di dalamnya. Ayat ini sangat menarik karena memberikan informasi dua hal. Yang pertama, bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu yang pertama, bahwa bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Yang kedua, kemudian digambarkan pada bagian terakhir dari potongan ayat ini, faman syahida minkumus syahr fal yasumhu. Maka barang siapa berada di bulan Ramadan itu, maka hendaklah dia berpuasa di dalamnya. Jadi ayat ini dengan sangat tegas menggambarkan sebuah perintah untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Bukan di bulan yang lain, karena ayat ini dimulai dengan menyebut istilah bulan Ramadan. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Sahabat sekalian, jadi perintah terkait dengan puasa Ramadan itu disampaikan di dalam ayat ini secara tegas dan kemudian digambarkan ketika kita berada di bulan itu, hendaklah kita ini berpuasa Ramadan. Berapa lama puasanya? Digambarkan memenuhi seluruh bulan Ramadan itu. Itu digambarkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Allah di bagian kalimat berikutnya dari surat Al-Baqarah 185 berikut ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Ayat ini memberikan penegasan walitukmilul iddata,
hendaklah kalian menyempurnakan bilangan hari di dalam berpuasa Ramadan itu. Artinya perintah puasa Ramadan ini adalah sepanjang bulan. Dimulai saat awal bulan, bulan baru dalam kalender Qamariyah yang berbasis pada bulan, kita kenal sebagai kalender Hijriah, dan kemudian disempurnakan bilangannya sampai akhir Ramadan, sampai sebelum berganti ke bulan berikutnya, yaitu bulan Syawal. Oke, sahabat sekalian, jadi kita sudah mendapatkan pijakan, rujukan dari dalam Al-Quran terkait dengan perintah berpuasa di bulan Ramadan, bahwa puasa di bulan Ramadan harus dilakukan sepanjang bulan itu. Lantas pertanyaannya adalah, apa yang dimaksudkan dengan syahrul Ramadan itu? Bulan Ramadan, itu apa yang dijelaskan oleh Al-Quran terkait dengan bulan yang harus dilakukan di bulan itu? Berpuasa sebulan penuh, mencukupkan, menyempurnakan bilangannya. Maka Allah menggambarkan terkait dengan bulan itu di dalam ayat yang berbeda, surat yang berbeda, yaitu surat At-Taubah ayat 36, di mana Allah menggambarkan yang dimaksudkan bulan itu adalah sebuah durasi waktu di mana 1 tahun itu setara dengan 12 bulan. Dan di ayat yang lainnya nanti akan kita lihat yang dimaksud dengan bulan Qamariyah, bulan dalam kalender Hijriah itu berbasis pada perputaran bulan terhadap bumi kita. Oke, kita baca terlebih dahulu surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Ayat ini memberikan gambaran dan informasi secara berbeda terkait dengan jumlah hari dalam setahun di kalender Masehi yang berbasis pada pergerakan matahari dan kalender Hijriah yang berbasis pada pergerakan bulan. Di dalam kalender Masehi, maka 1 tahun itu adalah sama dengan durasinya bumi mengitari matahari, yaitu 365 seperempat hari. Sedangkan di dalam kalender Hijriah atau Qamariyah tidak berbasis pada pergerakan matahari, melainkan berbasis pada pergerakan bulan. 1 bulan adalah pergerakan bulan mengitari bumi yang durasi waktunya kurang lebih adalah 29,5 hari. Dimulai dari bulan sabit tipis, kemudian tambah tebal sampai bulan purnama, kemudian berkurang lagi ketebalannya menjadi sabit yang semakin tipis, dan kemudian menghilang, bulan mati lagi. Itulah yang disebut sebagai 1 bulan. Usianya kurang lebih 29,5 hari. Nah, di dalam kalender Islam yang dinamakan setahun itu berpatokan pada 12 bulan. Sehingga perkaliannya adalah 29,5 hari dalam 1 bulan dikalikan dengan 12 bulan. Sehingga 1 tahunnya itu adalah 354 hari. Berbeda kurang lebih 11 hari dibandingkan dengan kalender Masehi atau kalender Samsiah. Oke, sahabat sekalian, ini menjadi patokan di dalam penentuan kalender Hijriah, bahwa 1 tahun adalah 12 bulan dan 1 bulannya adalah perputaran bulan dari bulan mati sampai bulan mati kembali, kurang lebih 29,5 hari. Nah, maka berpuasa di bulan Ramadan itu adalah menggenapkan hari-hari yang ada di dalam 1 bulan dalam kalender Hijriah atau Qamariyah itu. 29,5 hari. Ini setengahnya ini kadang-kadang habis di depan, sehingga 1 bulan Ramadan bisa saja 29 hari, atau di kali lain kalau setengahnya muncul di hari yang terakhir sampai zuhur misalnya, maka kita menggenapkan sampai maghrib itu.
Meskipun bulan Ramadan sudah habis di tengah hari, tetapi karena waktu perhitungan awal hari di dalam kalender Hijriah adalah waktu maghrib, maka digenapkan puasanya sampai dengan maghrib. Di ayat yang berbeda dalam surat Yunus ayat 5, Allah menceritakan, menginformasikan terkait dengan perputaran bulan itu yang dijadikan sebagai penanda waktu. Penanda waktu dalam sebulan dan penanda waktu untuk setahun. Di situ digambarkan terkait dengan pergerakan matahari dan pergerakan bulan. Berikut ini. Huwallazi ja'ala syamsa diya'aw wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau posisi-posisi bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang-orang yang berilmu. Sangat menarik, ayat ini memberikan informasi bahwa bulan dan matahari dijadikan patokan bagi perhitungan waktu. Sehari itu mengikuti matahari, yaitu dimulai dari matahari tenggelam, maghrib, itu sudah masuk hari baru, sampai besok terbit, kemudian tenggelam lagi. Itu adalah durasi satu hari, berbasis pada sinar matahari. Yang kedua, satu bulannya itu berbasis kepada manzilah-manzilah, posisi-posisi bulan, mulai dari bulan mati, bulan sabit, bulan purnama, sampai mati kembali, yang durasinya adalah 29,5 hari. Setahunnya adalah 12 bulan. Itulah yang dijadikan patokan perhitungan di dalam kalender Hijriah atau kalender Qamariyah. Nah, sahabat sekalian, lebih lanjut kemudian Al-Quran menggambarkan terkait dengan datangnya bulan baru, itu ditandai dengan yang namanya hilal. Apa itu hilal? Hilal adalah sabit tipis. Setelah bulan mati, kemudian keluarlah dari ijtima'nya atau konjungsinya. Konjungsi itu adalah satu garis atau satu bidang antara tiga benda langit, yaitu bumi, bulan, dan matahari. Itu matahari tidak akan terpantulkan cahayanya kepada bulan karena bulan persis berada di antara bumi dengan matahari. Itulah yang disebut sebagai bulan mati. Begitu lewat dari itu, maka akan kelihatan hilal, yaitu bulan sabit tipis. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 189 bahwa hari baru di dalam bulan baru itu ditandai dengan munculnya hilal itu. Berikut ini ayatnya. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal atau bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah penanda waktu bagi manusia dan ibadah haji. Oke sahabat sekalian, itu adalah dalil-dalil yang dirujuk dari dalam kitab suci Al-Quran terkait dengan perhitungan waktu, penanda waktu untuk memulai bulan Ramadan dan kemudian Idul Fitri dan kemudian adalah Hari Raya Haji atau Zulhijjah. Berikut ini kita akan masuk kepada kasus yang kita hadapi pada tahun ini. Kenapa di awal Ramadan kita bisa bersama-sama, tetapi di akhir Ramadan kita bisa berbeda. Ada yang berpuasa 29 hari, tetapi ada juga yang akan berpuasa 30 hari. Sehingga Idul Fitrinya hampir bisa dipastikan akan berbeda. Nanti kita lihat pada simulasinya. Dan yang menarik, di akhir Ramadan itu akan ada gerhana matahari sebagai penanda dari habisnya bulan Ramadan. Gerhana itu artinya bulan sebagai patokan waktu, ya, pergerakannya itu berada persis di antara bumi dan matahari. Tusuk sate.
Sehingga bulan akan menghalangi pandangan kita terhadap matahari dan matahari tertutup oleh bulan itu sehingga disebut sebagai gerhana. Nah, pada kesempatan akhir Ramadan ini kita akan menemukan gerhana yang sangat unik yang disebut sebagai gerhana hibrida. Perpaduan antara gerhana cincin dengan gerhana total. Sebuah fenomena yang sangat jarang dan sangat menarik. Oke sahabat sekalian, mari kita lihat simulasinya dengan menggunakan program aplikasi Stellarium, di mana kita akan bisa melihat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa di angkasa terkait dengan benda-benda langit itu, dimanapun di muka bumi dan kapanpun waktunya, itu semuanya sudah bisa diprediksi dengan sangat akurat menggunakan program Stellarium ini. Dia menggunakan algoritma dari Genius yang digunakan oleh NASA. Jadi kita sudah melihat keandalan dan prediksi yang akurat dari Stellarium ini. Oke, hari ini kita berada di akhir bulan Sya'ban. Tanggal 29 Sya'ban atau kalau dalam Masehinya adalah tanggal 21 Maret 2023. Kita berada di jam 10 pagi pada saat melakukan rekaman ini. Nah, nanti sore itu pemerintah dan para peruqyat akan melakukan ruqyat di seluruh penjuru Indonesia untuk membuktikan apakah hari ini akan muncul atau terlihat hilal bulan baru atau hilal bulan Ramadan itu. Nah, kita sebetulnya bisa melihat melalui simulasi dari program Stellarium ini. Jadi kalau kita lihat sekarang mataharinya jam 10 pagi dilihat dari Surabaya, ya di sebelah kiri ini ada lokasi untuk pengamatan Surabaya dengan ketinggian 8 meter. Maka pada jam 10 lebih sekian menit mataharinya itu ada di timur. Ya, di sini kalau kita klik ini akan kelihatan di sebelah kiri ketinggiannya, ya altitude-nya adalah 66 derajat dari horizon. Di bawahnya ada Merkurius, ada Jupiter, ada Venus, ada Uranus. Di atasnya ada bulan. Nah, kita lantas bisa mensimulasikan kalau waktunya kita gerakkan menuju sore hari, maka di sini jam 10 kita gerakkan jam 11. Ya, kita coba tarik supaya kelihatan. Jam 12, jam 13, jam 14. Maka kita akan melihat matahari akan bergerak ke barat dan tenggelam nanti pada sore hari. Kita jalankan lagi waktunya jam 15, jam 16, mataharinya semakin mendekati ufuk untuk tenggelamnya. Kita perbesar. Kita lanjutkan pergerakannya jam 16, jam 17. Matahari akan semakin mendekati tempat tenggelamnya dan kemudian di atasnya ada Merkurius, Jupiter, Venus dan seterusnya. Di manakah bulannya? Bulannya ada di sini. Nah, kalau ini kita klik, maka di sebelah kiri atas ini akan ada moon pada ketinggian altitude-nya adalah sekitar 4 derajat lebih. Yang menarik adalah bulan ini berada di bawahnya matahari pada hari ini. Ketika ini kita gerakkan turun, maka yang tenggelam duluan adalah bulan. Pada saat bulan tenggelam, matahari masih di atas horizon. Sehingga kalau maghrib nanti, artinya matahari tenggelam, sudah bisa dipastikan bahwa bulan itu sudah tenggelam duluan dan tidak kelihatan di atas ufuk. Maka semuanya akan sepakat pada hari ini, sore nanti, baik yang meruqyat itu akan mengatakan tidak melihat bulan. Dan yang sudah melakukan hisab, maka dia sudah memprediksi sejak awal memang bulannya itu sudah tenggelam lebih dulu dibandingkan dengan matahari. Oke, maka hari ini dipastikan bulan tidak kelihatan dan akhir Sya'ban digenapkan sampai esok hari. Jadi dipastikan bahwa hari ini bulan tidak akan kelihatan. Lantas kita lihat untuk esok hari, yaitu tanggal 22 Maret 2023.
Kita setting jamnya jam 16. Maka kita lihat di sini, matahari kita klik, ketinggian pada jam 16 lebih 37 atau setengah 5 sore, mataharinya pada altitude sekitar 14 derajat dari horizon. Dan yang menarik, di atasnya ada Merkurius, ada bulan, dan ada Jupiter. Berapa ketinggian bulan? Kita bisa melihat dengan mengklik moon di sini, maka di sebelah kiri akan kelihatan altitude-nya sekitar 22 derajat sekian. Berapa tinggi dari bulan ketika mataharinya tenggelam? Itu bisa kita lihat dengan cara menggerakkan waktunya, kita tambah dari jam 16 ke jam 17. Ya, ini berlebihan, kita mundurkan sedikit sebelum matahari tenggelam, jam 17 lebih 27. Kalau kita klik di sini mataharinya, maka ketinggiannya masih di atas horizon sekitar hampir 2 derajat. Lantas kita bisa gerakkan, ditenggelamkan mataharinya. Nah, kalau sudah sampai di sini, kemudian kita lihat di altitude-nya ternyata 0, sekian derajat, hampir tenggelam. Kalau kita gerakkan 1 menit ke depan, maka dipastikan matahari sudah tenggelam. Dan ketika kita lihat bulan, kita klik, maka akan kelihatan di sini altitude-nya adalah 8 derajat. Jadi esok hari pada tanggal 22 Maret, pada saat maghrib, jam 17 lebih 36 kira-kira, bulan akan kelihatan di atas horizon setinggi 8 derajat. Nah, karena tinggi sekali, ya 8 derajat itu tinggi sekali, sudah melewati kriteria imkanur ru'yat yang dianut oleh para peru'yat, termasuk pemerintah dan kawan-kawan dari NU. Batasnya, kriteria MABIMS itu adalah 3 derajat di atas horizon, dan elongasinya, jarak antara bulan dengan matahari adalah 6,4 derajat. Ini bisa dipastikan 8 derajat pasti di atas 3 derajat. Maka menurut imkanur ru'yat ini sudah masuk bulan baru. Artinya bulan Sya'ban akan habis di esok hari setelah digenapkan. Karena ijtima'nya sesungguhnya terjadi dini hari jam 00 lebih 23. Digenapkan sampai maghrib dan bulan terbukti di atas horizon setinggi 8 derajat. Itulah sahabat sekalian, dipastikan bulan Ramadan, ya, awal Ramadan 1444 Hijriah ini akan dijalani secara bersamaan. Dikarenakan memang bulannya memenuhi syarat baik secara hisab, wujudul hilal, maupun secara ru'yat, yaitu imkanu ru'yat. Oke sahabat sekalian, sekarang bagaimana dengan Idul Fitrinya? Maka kita bisa melihat di bulan depan, di akhir Ramadan, dengan cara melihatnya di tanggal 20 April. Kita gerakkan dulu atau kita setting dulu. Ini adalah tanggal 20 April. Jamnya kita naikkan jam 16 lebih 40. Bagaimana posisi bulan pada waktu matahari tenggelam itu? Maka kita melihat di sini, kalau kita besarkan ya. Oke, ini adalah tanggal 20 April tahun 2023, hari terakhir Ramadan. Kalau kita lihat dalam algoritma Genius, maka ijtima atau konjungsi, yaitu bulan yang segaris dengan bumi dan matahari, itu terjadinya jam 11 siang lebih 12 menit. Pada waktu itu kita akan menyaksikan gerhana matahari. Ini sangat menarik dan sangat fenomenal karena jarang terjadi gerhana yang disebut sebagai gerhana matahari hibrida. Nah, ini posisi dari bulan terhadap matahari. Ada di puncak langit dikarenakan memang jam 11 siang ya. Jam 11 lebih 12. Maka kita lihat di situ, di depannya matahari itu berada bulan. Ya, bagian bintik hitam ini, saya besarkan lagi. Nah, inilah gambaran posisi bulan terhadap matahari dilihat dari bumi.
pada jam 11 lebih 13, kita bisa klik ini kalau kita lihat mataharinya itu pada ketinggian 70 derajat di atas horizon. Bagaimana dengan bulan? Kita lihat di sini pada objek yang kita lihat yaitu moon. Kalau kita lihat di sini maka bulannya berada di depan matahari, artinya menghalangi cahaya matahari ketika dilihat dari bumi. Maka pada jam ini akan terjadi gerhana matahari yang kalau kita lihat dari Surabaya itu akan terhalangi sebagian. Tetapi dari tempat yang lain itu bisa kelihatan matahari mengalami gerhana total atau gerhana cincin atau gerhana kombinasi antara keduanya. Nah, sahabat sekalian, gerhana matahari ini sekaligus menunjukkan bahwa bulan Ramadan memang sudah habis. Dikarenakan inilah yang disebut sebagai ijtima atau konjungsi itu. Kalau kita jalankan, maka posisi bulan itu akan bergeser dari depannya matahari. Nah, akan terlihat dia mulai bergeser jam 12 siang. Nah, ini jam 1 siang, jam 2 siang. Maka kalau kita coba kecilkan, kita lihat terkait dengan horizonnya, jam 3 sore, jarak antara bulan dan matahari semakin jauh. Kalau kita besarkan, ya, nah di sini kelihatan jaraknya semakin jauh, elongasinya. Jam 4 sore, matahari sudah semakin mendekati ufuk barat, dan jam 17 atau jam 5 sore, lebih seperempat, matahari sudah semakin mendekati horizon. Maka ketika kita gerakkan matahari ini supaya tenggelam, ini kira-kira saat matahari tenggelam, kita lihat di sebelah kiri sini, altitude-nya adalah 0 derajat, sekian. Berapa ketinggian bulan? Kita bisa klik dan kemudian melihat di sebelah kiri ini altitude-nya adalah 1 derajat 58 menit. Artinya tidak sampai 2 derajat. Karena tidak sampai 2 derajat, maka ini kontroversial. Bagi kalangan hisab, wujudul hilal, maka ini sudah ada di atas horizon. Artinya sudah wujud hilal itu dan menunjukkan bahwa besok itu sudah Syawal. Apalagi tadi gerhananya itu terjadi sekitar jam 11, di mana gerhana itu menunjukkan bulan Ramadan sudah habis siang hari, dan kemudian menggenapkan puasanya sampai sore hari, sampai maghrib. Jadi sifatnya itu sudah penggenapan. Sesungguhnya sudah bagian dari bulan Syawal, tetapi diambil untuk menggenapkan bulan Ramadan. Dikarenakan awal hari baru dimulai dari maghrib. Maka bagi yang menganut wujudul hilal menggunakan hisab sudah bisa memastikan pada saat matahari tenggelam sesungguhnya bulan Ramadan sudah habis dan esok harinya tanggal 21 April sudah masuk Idul Fitri, yaitu 1 Syawal, dan kemudian melaksanakan sholat Id di tanggal 21 April. Tetapi bagi yang melakukan atau menganut imkanur ru'yat, 2 derajat ini hampir bisa dipastikan tidak akan kelihatan. Karena memang kriteria Mabims, imkanur ru'yat, mensyaratkan untuk bisa kelihatan harus minimal 3 derajat. Dan elongasinya harus 6,4 derajat. Padahal di sini selain tingginya cuma nggak sampai 2 derajat, kita akan melihat elongasinya di bagian kiri ini cuma 2 derajat 27 menit. Tidak memenuhi syarat 6,4 derajat elongasinya. Jadi hampir bisa dipastikan bahwa yang menganut imkanur ru'yat, diantaranya adalah pemerintah dan kawan-kawan di NU, akan menggenapkan puasanya 30 hari dikarenakan ini tidak terlihat dan baru memasuki 1 Syawal, Idul Fitrinya pada tanggal 22 April. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Sudah mendapatkan kesimpulan berdasar simulasinya. Kenapa bulan Ramadan bisa bersama-sama di awalnya, tapi di akhir Ramadan kemudian berbeda. Dan dilanjutkan dengan Idul Fitrinya lantas berbeda juga.
Bahkan Idul Adhanya kemudian juga berbeda. Saya tidak sedang ingin mengajak Anda untuk mengikuti ini atau yang itu. Silahkan saja Anda mau mengikuti pendapat yang pertama, misalnya akan mengikuti hari raya di hari pertama, tapi yang lainnya mau mengikuti di hari yang kedua. Demikian juga nanti pada saat Idul Adha. Silakan saja, yang penting Anda sudah tahu duduk persoalannya. Dikarenakan setiap kita itu melakukan keputusan bagi kita harus berbasis pada ilmu pengetahuan, bukan sekedar ikut-ikutan. Nah, yang kedua lebih penting lagi adalah mari kita jalani ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selama Ramadan ini mendapatkan ridho dari Allah dan mampu mengubah kualitas diri kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.